Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 18 Mei 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 15 ayat 1-8. Kita diingatkan supaya selalu tinggal di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengajak kami untuk tinggal di dalam Engkau. Tuhan, bantulah kami agar selalu mengikuti ajakan-Mu untuk tinggal di dalam Engkau. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami akan selalu aman, hidup dan selamat untuk selamanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah tinggallah di dalam Tuhan. Sewaktu kecil saya selalu mau dipeluk, digendong oleh mama dan bapakku. Selama berada di dalam pangkuan mereka, saya selalu merasa nyaman dan hangat. Saya selalu percaya bahwa selama berada di dalam pangkuan dan gendongan orang tua atau kakak-kakakku, saya selamat. Itulah pengalaman saya sebagai seorang anak atau adik yang belum bisa berdiri sendiri dan belum bisa memanfaatkan potensi yang saya miliki. Sebagai anak-anak Allah, kita semua sesungguhnya harus memiliki sikap seperti seorang anak. Hidup kita sesungguhnya sangat bergantung pada Allah. Awal dan akhir hidup kita ada dalam genggaman Tuhan. Dialah yang memberi kita hidup, dan Dia pula lah yang akan mengambil hidup kita. Jadi sesungguhnya kita tidak punya hak atas hidup kita. Yang harus kita buat sesungguhnya adalah
menjaga kehidupan kita dengan baik dan selalu menjaga relasi kita dengan pemilik hidup itu sendiri, yaitu Tuhan. Selama kita berada dalam genggaman Tuhan, maka hidup kita pasti aman dan selamat. Hari ini Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu." Selama kita berada di dalam Kristus, pasti kita akan selalu merasa nyaman dan hidup. Dialah yang akan selalu menjadi pelindung kita, penuntun kita. Dialah yang akan menyiapkan apa yang kita butuhkan. Dialah yang akan menjadi penanggung jawab utama akan hidup kita. Dialah yang mengayomi kita. Itulah artinya tinggal di dalam Dia. Kemudian Dia juga berkata, "Aku di dalam kamu." Artinya, Dialah penggerak utama hidup kita. Dialah inspirasi hidup kita. Dialah kekuatan dari dalam diri kita. Dialah roh kita. Kalau kita selalu pasrahkan diri kita seutuhnya kepada Dia dan biarkan Dia menjadi penggerak dari dalam dan pelindung dari luar diri kita, maka siapakah yang bisa menghancurkan kita? Tidak ada kekuatan yang melampaui kekuatan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak memberi diri kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan sendiri menjadi pelindung dan penggerak hidup kita, maka kehidupan kita akan sangat rapuh. Gampang sekali kita jatuh. Hari ini Yesus sendiri umpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Pokok anggur punya peran yang sangat penting. Dia adalah sumber kehidupan para ranting yang ada padanya. Kalau ranting-ranting dipangkas, itu berarti mereka terpisah dari pokoknya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Semua ranting yang sudah dipangkas itu mati. Demikian pun hidup kita. Kalau kita terpisah dari Kristus, dari Tuhan, maka jiwa kita akan mati. Mati berarti tidak hidup bersama sumber hidup, yaitu Tuhan sendiri. Jiwa kita akan tinggal di tempat yang penuh derita, sengsara untuk selama-lamanya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, tinggallah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita akan nyaman, hidup, dan selamat untuk selamanya. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita agar bersama Dia kita boleh hidup bersama putranya Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini secara khusus, mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.